Sementara Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno mengunjungi korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Ia juga memberikan bantuan langsung kepada para korban. Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno meninjau kondisi pengungsi korban kebakaran di Bukit Duri, Tebet, Jakarta. Rano pun bertemu langsung para korban kebakaran dan berbincang-bincang. Dalam kunjungannya, Rano memberikan santunan kepada para pengungsi. Memang ada kriteria keluarga yang mengalami naas, 2 anaknya meninggal, kita berikan santunan. Kemudian keluarga yang anaknya meninggal 1 orang juga kita berikan santunan. Saya tidak ingin menyebut jumlah, tapi artinya itulah maksimal Basnas telah banyak memberikan bantuan kepada kita juga. Nah kemudian saya mendapat informasi bahwa ada rumah terdampak. Insya Allah kita akan bedah rumah. Mudah-mudahan ibu yang meninggalkan tempat itu bisa melanjutkan kehidupan lagi. Tapi tentu saja bedah rumah baru bisa dilakukan apabila memang garis polisi sudah tercabut. Tercatat sebanyak 10 kakak dan 25 warga dari total 46 warga terdampak masih mengungsi di tenda. Pemprov berjanji akan mengoptimalkan gerakan kepemilikan APAR di setiap RT dan lebih serius melakukan pencegahan kebakaran melalui program Quick Win. Di Jakarta, Galuh Pandu Dede Rudi melaporkan. Sementara 24 warga korban kebakaran di Bukit Duri, Jakarta masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Warga membutuhkan bantuan makanan serta selimut dan alas untuk tidur. Lokasi kebakaran di Jalan Kutilang, Bukit Duri sudah dipasangi garis polisi. Sejumlah petugas masih berjaga di lokasi. 24 warga masih mengungsi di tenda sementara milik BPBD. Korban kebakaran beristirahat, beralaskan matras, dan mengandalkan bantuan dari pemerintah dan donatur untuk kebutuhan sehari-hari. Seorang korban bernama Suprihati mengaku tidak sempat menyelamatkan harta benda dikarenakan panik akibat api yang sempat membesar saat kebakaran terjadi. Ya Allah, data-data saya udah pada habis semua. Ya Allah, saya pikir ini anak nggak selamat. Ternyata alhamdulillah selamat. Saking dia ngomong mama minta tolong, mama tolong, mama tolong. Saya ambil, terus saya langsung lompat. Ini saya lempar ke genteng. Ada warga yang menangkap anak saya. Terima kasih para warga semua yang baik sama anak saya, ya Allah. Sebelumnya, kebakaran melanda permukiman warga di Bukit Duri. Akibat kebakaran itu, 4 anak tewas di lokasi kejadian. 2 korban merupakan kakak beradik yang terjebak kobaran api di lantai 2 rumah. Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata Male Telenggen di Puncak Jaya, Papua Tengah. Male Telenggen merupakan anggota pasukan KKB Yambi yang berada di bawah komando Lekagak Telenggen. Personil Satgas Operasi Damai Kartens berhasil menangkap Male Telenggen, anggota kelompok kriminal bersenjata di wilayah Puncak Jaya, Papua Tengah. Male Telenggen merupakan anggota pasukan KKB Yambi yang berada di bawah komando Lekagak Telenggen. Penangkapan dilakukan di sebuah honai di kampung Wuyuneri pada Sabtu sore waktu Indonesia Timur. Sebelumnya keberadaan Male Telenggen telah terdeteksi melalui observasi udara. Dalam penangkapan ini aparat turut menyita sejumlah barang bukti. Saat ini pelaku telah dibawa ke Polres Puncak Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Male Telenggen diketahui terlibat dalam 2 tindak pidana pembunuhan. Yang pertama terhadap Serka Jeffrey pada 15 Agustus 2024 di Sport Center Kampung Kungguneri, dan yang kedua terhadap warga sipil yang bernama Edi Hermanto di Pasar Sentra Mulia pada tanggal 12 Juli 2025. Dalam kasus terakhir, ia berperan sebagai pengemudi sepeda motor yang mengantar pelaku penembakan.
Tim Satgas Operasi Damai Kartens masih terus melakukan pengembangan khususnya terkait keberadaan senjata api yang masih dikuasai kelompok Malet Lenggen dan jaringan KKB lainnya. Dari Jayapura, Papua, Freddy Nuboba, iNews melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Cimahi menangkap belasan pelaku penganiayaan yang tergabung dalam kelompok geng motor ternama di kota Cimahi, Jawa Barat. Korban alami luka parah di bagian dada. Anggota Satreskrim Polres Cimahi menangkap pelaku penganiayaan terhadap korban berinisial Z di kota Cimahi, Jawa Barat. Dari penangkapan pelaku berinisial DN, berkembang penangkapan ke-12 pelaku lainnya. Kurang dari 2 kali 24 jam, 13 pelaku yang merupakan kelompok geng motor ternama itu ditangkap Polres Cimahi. 3 orang dewasa dan 10 pelaku masih di bawah umur. Para pelaku ini menyerang kelompok lain secara acak pada malam hari. Selain karena dendam, aksi itu mereka lakukan agar keberadaan gengnya diakui. Para pelaku melakukan penganiayaan terhadap seorang anggota geng motor lain di Jalan Pojok Utara, Kelurahan Setia Amanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Para pelaku menghentikan korban, kemudian menodongkan senjata tajam dan menyerangnya. Akibat penganiayaan, korban mengalami luka parah di bagian dada. Mana dilakukan oleh kurang lebih 13 orang yang masuk dalam komunitas motor atau geng motor dan kemudian melukai korban inisial Z dengan melukai sebanyak 4 kali luka bacokan, bacok mengenai kepala bagian kiri hingga punggung sebelah kiri menembus ke paru-paru. Akibat perbuatannya, para pelaku yang masih remaja itu terancam hukuman 9 tahun penjara. Pemirsa, seorang menantu di Tasikmalaya, Jawa Barat melakukan pembacokan pada keluarga mertuanya. 5 korban termasuk istri dan bayi anaknya mengalami kritis. Pelaku hingga kini masih diburu polisi. 5 anggota keluarga di Kampung Ambarayah, Desa Sukadana, Ageragung, Tasikmalaya mengalami luka serius akibat aksi kekerasan diduga dilakukan sang menantu. Kejadian ini menggegerkan warga sekitar. Para korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah di dalam rumah diduga akibat senjata tajam. 3 korban dirawat intensif di Rumah Sakit Dr. Soekarjo Tasikmalaya. 1 korban dirujuk ke klinik Suryalaya dan seorang bayi yang merupakan anak pelaku berusia 1 tahun dirujuk ke RSHS Bandung karena luka yang dialaminya cukup parah. Ada 1 luka di kepala. Itu pakai senjata tajam atau benda tumpul? Kurang tahu tak saya. Kurang tahu, tapi kayaknya menurut keterangan dokter senjata tajam. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Alhamdulillah untuk anak sudah sadarkan diri, meskipun tinggal 2 orang yaitu adik dan kedua mertua terutama yang kritis. Selanjutnya untuk pelaku masih dalam penyelidikan pihak kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota. Kasus ini tengah ditangani Polres Tasikmalaya Kota. Penyelidikan dan upaya pencarian terhadap terduga pelaku masih berlangsung. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan.